Em, Perkenalkan, Kak. Halo, selamat siang, pagi, malam. Perkenalkan kita dari kelompok 10 dengan eh, produk berupa Manganre. Manganre itu berupa sebuah food recommender yang dibuat oleh kami agar pengguna bisa memilih makanan yang dihitung secara kalori dan kebutuhannya. Lalu tim kita ada Fadel dengan NRP di 3 digit terakhir 071, ada IFA 083 dan Atala Farel itu di 115. Latar belakang. Latar belakang dari pembuatan Manganra ini yaitu perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menentukan pilihan makanan sehari-hari dari kandungan gizi, kalori, variasi menu dan bahan. Namun banyak masyarakat yang masih kesulitan dalam menentukan makanannya. Kurangnya pengelolaan stok bahan makanan juga sering menyebabkan pemborosan serta rendahnya perhatian terhadap informasi kalori. Aplikasi Manganra ini dengan dikembangkan sebagai aplikasi food recommender berbasis Microsoft Excel VBA. Untuk mengelola stok bahan, merekomendasikan menu, menghitung kalori, dan mengelola resep secara terstruktur. Aplikasi ini diharapkan membantu pengguna dalam merencanakan menu makanan secara lebih efektif, efisien, dan sadar gizi. Lalu ada nih tampilan menu awal. Di sini kita bisa melihat di paling atas itu ada nama produknya kita, yaitu Manganre. Terus jenis dari produk kita yaitu Food Recommender. Lalu ada logo dan anggota dari kita. Lalu ada tombol kelola stok. Kelola stok di sini itu mengatur persediaan barang saat ditekan pengguna masuk ke halaman stok dan dapat menambah stok baru. Eh, dan yang tombol kedua rekomendasi makanan. Di rekomendasi makanan ini pengguna di situ pengguna bisa melihat informasi detail mengenai suatu menu. Ketika tombol ini ditekan, sistem akan menampilkan deskripsi makanan, daftar bahan dan manfaat serta informasi nutrisi yang diperlukan. Lalu ada hitung kalori. Di hitung kalori ini kita bisa memasukkan nama makanan kita yang kita inginkan. Misalkan ayam suwir gitu. Nah, itu nanti langsung bisa keluar jumlah total kalorinya per satu porsi. Lalu ada kelola resep. Di kelola resep ini berfungsi untuk mengatur daftar eh, daftar resep yang ada di dalam aplikasi. Saat ditekan, pengguna dapat menambahkan resep baru, mengedit resep, lalu menghapus resep yang tidak diperlukan. Tombol ini juga memperbarui komposisi bahan, langkah pembuatan, serta informasi kalori pada setiap resep. Nah, dan yang tombol terakhir yaitu kontak person. Nah, fungsi kontak person ini untuk jika terjadi bug atau error pada aplikasi ini, eh, pengguna bisa melaporkannya itu kepada kita secara mudah gitu. Dan langsung masuk ke dalam PA. Lalu ini tentang pertama dengan kelola stok. Kelola stok ini eh, prosedur input stok dijalankan saat pengguna menekan tombol kelola stok. Prosedur yang ini berfungsi untuk menambah dan mengurangi data persediaan bahan yang disimpan dalam tabel stok pada worksheet kelola stok. Pada awal prosedur, dilakukan deklarasi variabel untuk mempresentasikan worksheet, tabel, serta data input pengguna. Variabel bertipe worksheet list object. Terus di sini juga ada on error goto. Itu sebagai mekanisme penanganan kesalahan. Perintah ini berfungsi untuk mengarahkan program agar eh, bagian penanganan error apabila terjadi kesalahan selama proses berjalan, seperti kesalahan nama worksheet atau tabel. Terus Nah, langsung dilanjut ke message box ini tuh bisa masuk jumlah data, jumlah jumlah stok yang akan ditambahin dan
yang akan bisa dikurangi itu bisa sintaksnya seperti ini. Lalu ditambah stok ini, sistem melakukan pencarian nama bahan pada tabel menggunakan pengulangan for each. Pencocokan nama bahan dilakukan dengan fungsi strcom agar tidak sensitif terhadap perbedaan huruf, huruf besar atau huruf kecil. Di bahan ditemukan jumlah stok lama ditambahkan dengan jumlah baru. Jika bahan tidak ditemukan, maka akan mengisi tabel baru di bawahnya. Ini jika berhasil menginput stok ini akan jadi seperti ini. Lalu ini kurangi stok. Pada proses pengurangan stok ini, sistem kembali melakukan pencarian bahan di tabel stok. Jika bahan di tempat ditemukan, stok akan dikurangi dengan dimasukkan yang ingin dikurangi oleh pengguna. Apabila bahan tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan tulisan peringatan dengan melakukan message box. Ya, ini eh, jenis bahan yang ingin dikurangi. Terus ini jika sudah selesai. Dan ini adalah tabel bahan-bahan apa saja yang terdapat di data kita. Lanjut. Selanjutnya untuk rekomendasi makanan, eh, awalnya prosedur ini melakukan deklarasi variabel yang digunakan untuk mempresentasikan worksheet, tabel, serta struktur data pendukung. Nah, selanjutnya prosedur ini akan membaca data stok dari tabel stok. Setiap baris stok diperiksa menggunakan perulangan for each. Nama bahan yang memiliki jumlah stok lebih besar dari 0 itu disimpan ke dalam dictionary stok. Selanjutnya, prosedur membaca data resep dari tabel resep untuk mengumpulkan daftar nama makanan yang unik. Nama makanan disimpan ke dalam dictionary menu agar tidak terjadi duplikasi data. Setelah data terkumpul, sistem membersihkan isi worksheet rekomendasi dan menyiapkan area output. Next, next. Selanjutnya ini sebelumnya. Hmm. Nah, proses rekomendasi ini dilakukan dengan memeriksa setiap makanan dalam dictionary menu. Untuk setiap makanan, sistem mengecek seluruh bahan yang diperlukan berdasarkan tabel resep. Apabila seluruh bahan yang dibutuhkan ditemukan dalam dictionary stock, maka makanan tersebut dianggap dapat direkomendasikan dan dituliskan ke worksheet rekomendasi. Jika tidak ada satupun makanan yang memenuhi kriteria, sistem akan menampilkan pesan bahwa tidak ada makanan yang dapat dibuat dari stok yang tersedia. Next. Sebagai tambahan, prosedur ini juga menyediakan opsi bagi pengguna untuk langsung memilih salah satu makanan dari daftar rekomendasi untuk dimasak, sehingga sistem bisa langsung mengurangi stok bahan sesuai dengan resep makanan tersebut. Next, selanjutnya hitung kalori. Em, ya, nah, prosedur hitung kalori ini memanfaatkan struktur pengulangan for each untuk melakukan iterasi terhadap seluruh baris dalam tabel resep. Setelah identifikasi makanan dilakukan menggunakan fungsi strcom dengan mode VB text compare, sehingga perbandingan nama makanan tidak sensitif terhadap huruf besar atau kecil. Nilai kalori per bahan diperoleh melalui indeks kolom kalori pada tabel. Nilai tersebut kemudian dikonversi ke bentuk numerik menggunakan fungsi val, sehingga aman untuk dilakukan proses penjumlahan. Selain itu, prosedur tombol hitung kalori ini menggunakan struktur percabangan untuk memastikan bahwa nama makanan tidak kosong dan kalori yang dihitung tidak bernilai nol. Dengan adanya validasi tersebut, aplikasi dapat memberikan informasi yang lebih informatif dan mencegah hasil yang tidak
akurat akibat data resep yang belum lengkap. Ya, selanjutnya kita masuk kepada bagian kelola resep. Nah, apa sih kelola resep itu? Kelola resep adalah sebuah tombol input resep itu adalah sebuah prosedur di mana saat kita pencet itu berfungsi untuk memperbarui data resep makanan dalam tabel resep gitu ya. Nah, prosedur ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan, mengupdate ataupun menambahkan nama makanan gitu ya, dan lain-lain gitu. Pokoknya menambahkan resep gitu ya. Nah, itu ke dalam tabel kelola resep, yang mana seluruh data yang dimasukkan melalui prosedur ini akan tersimpan secara terstruktur dalam bentuk tabel sehingga dapat digunakan pada proses perhitungan kalori maupun pada pengurangan stok bahan saat kita mau masak nanti gitu. Pada awal prosedur ini sistemnya Pas awal prosedur itu sistem pasti kita akan definisikan variabelnya apa saja gitu ya. Ada yang bertipe worksheet, list objek dan lain-lain. Nah, itu kita harus deklarasikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan menggunakan selain itu prosedur untuk mengaktifkan mekanisme penanganan kesalahan menggunakan on error go to error handler untuk menghindari penggangguan eksekusi program saat terjadi kesalahan input maupun struktur tabel. Nah, habis itu input akan dimulai dengan meminta pengguna masukkan nama makanan melalui fungsi input box. Nah, makanan ini akan menjadi identitas utama resep kayak eh, itu. Selanjutnya, pengguna diminta untuk memasukkan nama bahan secara berulang menggunakan perulangan berbasis dialog. Sehingga satu makanan tuh punya banyak bahan gitu. Kayak misal contoh kita mau goreng telur, bahan ada telur, minyak, bawang dan lain-lain gitu. Ada banyak. Tahap berikutnya itu pengguna diminta masukkan takaran bahan dan nilai kalori berdasarkan takaran tersebut. Kalori yang dimasukkan akan dikonversi ke tipe double menggunakan fungsi CDBL jika valid. Nah, atau enggak disetelkan nol jika nggak valid gitu. Sistem kemudian mencari baris yang sesuai dengan dalam tabel resep menggunakan struktur perulangan for dan fungsi strcom dan untuk mencocokkan nama makanan dan mengelompokkan data bahan dalam baris yang relevan. Jika baris kosong tersedia pada blok resep, maka makanan yang sama baris tersebut akan digunakan untuk menulis data baru. Jika tidak tersedia baris kosong, sistem akan menambahkan baris baru menggunakan metode listrow.add. Nah, seperti kayak kita lihat itu ya kan kita awalnya input nama makanannya apa. Nah, itu akan menjadi identitas utama. Habis itu kita akan input nama bahannya, takarannya dan kalorinya. Nah, habis itu udah next. Nah, setiap data yang diinput pengguna akan disimpan pada kolom nama makanan, nama bahan, takaran kalori. Setelah satu bahan selesai dicatat, sistem menampilkan pesan konfirmasi menggunakan message box untuk menanyakan apakah pengguna ingin masukkan bahan-bahan tambahan untuk makanan yang sama. Jika pengguna untuk kayak iya, maka proses akan kembali ke tahap input bahan gitu. Coba next. Nah, itu kita akan masuk ke bagian kontak person. Apa sih kontak person itu kan? Nah, kontak person itu sendiri merupakan prosedur VPN digunakan untuk memberi akses cepat kepada pengguna menuju layanan komunikasi eksternal melalui tautan aplikasi Excel. Fitur ini berguna sebagai sarana penghubung antara pengguna dan pihak pengelola aplikasi, yaitu kita sendiri, sehingga pengguna dapat memperoleh dukungan teknis, informasi tambahan, atau layanan konsultasi secara langsung melalui platform digital. Nah, prosedur ini nggak pakai struktur data ataupun pulangan, tapi kita memanfaatkan objek workbook untuk membuka tautan eksternal menggunakan metode follow hyperlink ketika diaktifkan dan sistem otomatis akan manggil pernyataan itu seperti ada di itu ya di gambar di PPT. Nah, kalau dipencet dia akan otomatis membawa kita pakai web yang apa sih aplikasi browser yang biasa kita gunakan itu ke link yang ada itu https titik dua strip strip WA. Nah, itu otomatis akan masuk ke WhatsApp dan otomatis ke dalam chat ke nomor yang sudah kita berikan. Itu nomor kontak person dari kelompok kami gitu. Nah, ya itu. Nah, prosedur ini itu sangat berguna sangat berguna karena apa? Kalau misalnya ada dari pengguna tidak mengerti, bisa langsung ditanyakan ke kami sebagai pihak developer.
Nah, mungkin sekian gitu presentasi dari kelompok kami. Nah, setelah ini kami akan lanjut ke sesi demonstrasi aplikasi. Kepada moderator, saya serahkan untuk memandu sesi selanjutnya. Baik, langsung akan dilanjutkan ke Excel. Jadi kita di sini akan mencoba menggunakan aplikasinya ini. Pertama ada pola stok. Coba Bentar, ditekan kelola stoknya itu gimana? bentar, belum di bisa minta tolong yang lain. Coba Kenapa? ada sedikit error. Coba Atala atau Iva share screen. Silahkan Iva. Nah, coba ditekan tombol kelola stoknya. Itu dia akan kayak gimana? Nah, itu kan akan keluar tuh pilih tindakan untuk stok. Nah, kalau kita pilih yes, kita akan menambahkan stok. Kalau no, kita akan kurangi stok. Nah, coba kita pencet yes. Nah, itu akan kita disuruh mau masukin apa nih yang kita punya. Misal kayak kita punya minyak wijen, coba minyak wijen. Nah, oke. Nah, setelah itu tuh kalau kita udah masukkan banyak minyak wijen, nah kita masukkan jumlah minyak wijen yang kita punya. Misal satu, satu jumlahnya satu. Nah, kan pasti nggak jelas tuh satu apa. Nah, di situ akan dikonfirmasi melalui satuan. Nah, itu apa satuannya? 1 liter, satu apa? Nah, 1 liter. Kalorinya kalau misalnya kita belum tahu nih ya, nah itu bisa kita kosongkan aja langsung chat oke. Tuh, minyak wijen telah tambahkan ke stok. Coba kita lihat di tabel kelola stok itu. Nah, ini bisa tanya lagi nih, proses stok lagi apa enggak? Cuman kita milih enggak ya. Coba kita, nah, untuk kita ngecek nih, udah katanya udah selesai. Coba kita buka kelola stok. Nah, biasanya dia di tuh, minyak paling bawah karena kan kita baru input kan ya. Tuh, minyak wijen ada 1 liter dengan kalorinya karena kita belum tahu kita isi nol. Nah, tuh seperti itulah kurang lebih. Jadi kayak misalnya nanti user mau masukin apa, nah tinggal input di situ. Balik lagi coba ke bagian menu utama. Nah, lalu ada rekomendasi makanan. Itu kalau kita klik akan keluar makanan apa yang bisa kita buat dengan dengan bahan-bahan yang kita input. Apa yang kita punya di input stok itu akan kebuat nih rekomendasi makanan yang bisa kita buat. Nah, kenapa ini datain dari mana keluar resepnya? Kita udah memberikan template 100 resep untuk dibuat. Nah, jadi pengguna tuh nggak perlu capek untuk masukin satu-satu gitu. Kita udah buat 100 untuk pengguna. Ini kan keluar tuh bisa bikin apa aja sih kita? Bisa bikin nasi goreng, telur dadar, mie goreng, ayam kecap, ayam goreng, super ayam dan lain-lain. Nah, misal kalau kita tadi ada fitur tambahan gimana? Nih, coba diklik 2 kali, misal mau masak apa gitu. Diklik 2 kali dulu. Nah, kentang goreng, kita klik 2 kali. Tuh, bakal keluar nama makanannya kentang goreng sama bahannya apa aja. Tuh, dia bakal keluar apa sih yang di ini kayak butuhnya bahannya kentang, takarannya berapa, minyaknya berapa, dan garamnya berapa. Dan kalorinya juga berapa bakal keluar di situ. Seperti itu. Coba di oke dulu. Nah, balik lagi ke rekomendasi.
Tuh, gitu. Nah, kita bisa balik ke menu utama. Nah, kita hitung kalori nih. Misal kayak, aduh, pengen bingung nih makanan apa ya coba. Misal saya mau bikin ayam kecap rendang deh. Berapa sih kalorinya rendang? Nah, kita bisa cek di situ. Tuh. Oh, kalorinya 532 kcal. Jadi kita bisa menjadi pertimbangan nih, ini untuk kalori kita seperti apa gitu. Tuh, coba bisa di oke. Untuk di bagian keluar resep. Aduh, resepnya itu aja. Saya mau nambahin resep baru. Mau bikin apa? Telur kecap. Gitu. Nah, pas kita oke, masukkan nama bahannya telur kecap. Pasti apa? Telur. Nah, habis itu kita masukin takarannya berapa? Misal 200 gram gitu. Atau 1 butir. Seperti itu. Nah, untuk kalorinya, nah ini sebagai percontohan, jadi kita nggak usah input ya, karena kalau kita input tuh bisa merusak resep karena nggak sesuai dengan yang aslinya. Karena ini sebagai contoh aja bisa di X, nah, no, no aja. Nah, itu dia nggak bakal ke input tuh. Nah, untuk kontak person, aduh, bingung nih, ada yang mau tanya nih atau ada yang ketemu error atau bug. Coba kita pencet kontak personnya. Sabar, coba diklik 2 kali. Coba yang bagian kontak personnya coba diklik 2 kali. Kelihatan nggak ini buka web? Oh, nggak kelihatan itunya. Mungkin karena yang di-share cuma Excel gitu ya. Oh Gimana ya, caranya? coba di. Nah, Namanya. jadi ya seperti itulah ya. Habis dipencet itu mungkin karena yang kita share. Nah, itu langsung ke situ tuh. Kebuka langsung chat WhatsApp WhatsApp with. Nah, itu bisa langsung kita chat ke kontak personnya. Gitu. Jadi itu akan memudahkan untuk pengguna untuk berkonsultasi secara langsung gitu ya kepada kami sebagai pihak developer. Mungkin segitu dulu ya yang bisa kami demonstrasikan untuk tata cara penggunaan aplikasinya gitu. Semoga membantu dan semoga dengan adanya aplikasi ini dapat membantu banyak orang untuk lebih peduli terhadap apa yang mereka konsumsi dan apa yang bisa lebih memudahkan mereka untuk tahu apa sih yang bisa mereka masak gitu. Mungkin sekian, terima kasih dari saya sebagai pemandu acara demonstrasi ini. Untuk penutupnya saya serahkan ke moderator. Untuk moderator dipersilahkan. Baik, terima kasih Atala dan Iva. Sekian dari kelompok kita, kelompok 10. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.